Ya, selamat sore. Berikut untuk pengujian inverter Akmon 6000 watt 48 volt lengkap dengan MPPT sebelum kami kirim ke customer. Kemudian di sini untuk nomor pesanannya. Oke, langsung saja kita ujikan. Di sini sebelum saya uji dengan menggunakan beban, saya akan lihatkan terlebih dahulu untuk settingan-settingan yang ada di dalam inverter ini ya. Oke, sebelum itu saya akan jelaskan untuk cara menyalakan inverter ini. Terdapat dua buah MCB. Yang pertama adalah MCB software, yang kedua adalah MCB baterai. Kita nyalakan MCB software terlebih dahulu, kemudian MCB baterai kita nyalakan, dan setelah itu MCB software kita off-kan ya. Dan setelahnya kita nyalakan inverternya. Oke, di sini inverter menyala ya. Kemudian di sini saya akan lihatkan untuk menu-menu yang ada di dalam inverter ini ya. Di sini ada menu yang pertama, yaitu ada informasi panel surya. Di sini kita bisa lihat untuk tegangan dari baterai ya. Di sini 49,9 volt ya. Kemudian nanti di sini ada panel surya ya. Nanti sini juga akan keluar untuk tampilannya. Kemudian di sini ada plug dan float. Di sini di 13,5 volt ya. Karena di sini menggunakan sistem perkalian 4 ya. Jadi nanti semisal ingin merubah, nanti ada di menu selanjutnya ya. Oke, kita kembali dulu. Sini kita ke menu selanjutnya, yaitu ada parameter AC input. Di sini ada batas atas dan batas bawah. Di sini batas atas semisal ingin kita ubah ya menjadi 250 volt, maka cukup tekan saja angka 25 seperti ini. Kemudian kita checklist. Kemudian di sini akan secara otomatis akan tersetting ya. Untuk batas atas dan batas bawah sama untuk cara settingnya. Kemudian di sini ada pengaturan pengisian ya. Di sini ada plug dan float. Di sini 54 volt ya, dan di sini harus pengisian di 5 ampere. Di sini semisal kita ingin rubah menjadi 56 volt, dan di sini juga sama 56 volt. Maka secara otomatis di sini langsung tersetting ya, dan di sini harus pengisian mulai dari 5 ampere dan maksimal di 40 ampere ya. Oke, kita lihat untuk settingannya tadi ya. Settingan plug dan floatnya apakah berubah di sini? Oke, di sini berubah ya. Di sini menjadi 14 volt karena 14 kali 4 adalah 56 ya. Oke, nanti bisa disesuaikan untuk kebutuhan customer ya. Oke, kita kembali. Kemudian kita ke menu selanjutnya, yaitu ada parameter baterai ya. Di sini ada pilihan tipe baterai, ada lead acid, lithium, dan user. Kita bisa pilih salah satu untuk tipe baterai ini ya. Kemudian di sini ada pengaturan baterai ya. Di sini ada low alarm, low recovery, low protect, high alarm, high recovery, dan high protect. Di sini juga bisa disetting sesuai dengan keinginan customer. Dan di sini sudah disettingkan untuk sistem baterai 48 volt ya. Semisal nanti ingin disesuaikan, cukup disesuaikan dengan kebutuhan pengguna ya. Oke, kita kembali. Kemudian di sini ada menu selanjutnya, yaitu ada menu prioritas. Di sini ada prioritas AC dan prioritas DC. Di sini AC untuk PLN, sedangkan DC untuk inverter ya. Dan di sini nanti bisa disesuaikan saja untuk prioritasnya. Bisa dipilih salah satu ya untuk prioritas ini. Dan kita kembali. Di sini ada pengaturan ATS ya. Di sini ada HVR recovery dan LVD. Di sini juga bisa disetting sesuai dengan kebutuhan customer ya. Dan di sini nanti ketika tegangan berada di tegangan 46 volt di prioritas DC, maka nanti akan secara otomatis ya berpindah ke PLN. Nanti kita akan ujikan juga untuk perpindahannya. Oke ya, kita kembali. Menu selanjutnya yaitu ada bahasa. Di sini ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita bisa pilih salah satu untuk menu bahasa ini ya. Kemudian di sini ada adjust belum kami gunakan, jadi kita lewati terlebih dahulu. Kemudian di sini ada RS485, di sini juga sama, belum kami gunakan, jadi kita lewati saja terlebih dahulu. Kemudian sini ada tentang atau informasi ya. Di sini kita bisa lihat untuk nominal daya di 6000 watt dan nominal output di 220 volt, versi MPPT 3,6 dan versi inverter 1,1 ya. Oke, kita kembali untuk lakukan pengujian. Di sini input PLN saya nyalakan terlebih dahulu. Oke, input PLN sudah saya nyalakan. Kemudian di sini saya akan turunkan tegangannya ya. Tadi berada di 46 volt ya. Oke, kita turunkan perlahan. Oke ya, di sini berada di bawah 46 volt, maka secara otomatis langsung berpindah ke PLN ya. Dan di sini ketika saya naikkan kembali tadi adalah 51 volt ya. Untuk perpindahan ke inverter ya.
Oke, di sini seharusnya sudah berpindah ke inverter ya, namun membutuhkan waktu kisaran 1 menit untuk melakukan perpindahan. Kita tunggu kisaran 1 menit. Oke, di sini secara otomatis langsung berpindah ke inverter ya. Dan di sini saya akan rubah untuk prioritasnya menjadi prioritas AC ya. Dan secara otomatis di sini berpindah ke PLN. Kemudian di sini saya akan simulasikan ketika PLN ini padam. Oke, maka di sini secara otomatis akan berpindah kembali ke inverter ya. Dan di sini ketika PLN ini hidup kembali, oke ya, di sini secara otomatis lagi berpindah ke PLN. Dan di sini untuk chargingnya kita ubah lagi ke prioritas DC ya. Kemudian di sini saya akan simulasikan ketika baterai ini habis ya. Kita turunkan kembali. Oke, di sini saya simulasikan ketika baterai ini habis, dan untuk chargingnya sendiri kita harus ubah prioritasnya menjadi prioritas AC untuk lakukan charging ya. Oke, kita tunggu sampai charging. Oke, di situ mulai naik perlahan. Tandanya berfungsi dengan normal ya untuk chargingnya. Oke, naik terus. Tandanya berfungsi dengan normal ya. Ya, bisa naik terus. Oke, bisa ya. Kemudian di sini kita akan ubah prioritasnya menjadi prioritas DC untuk lakukan pengujian beban, dan di sini input PLN saya off-kan terlebih dahulu ya. Oke, input PLN sudah saya off-kan. Kemudian baterai saya on-kan ya. Oke, baterai sudah saya on-kan. Kemudian di sini input dari PV ya, saya on-kan juga, atau MPPT-nya saya nyalakan. Kemudian di sini untuk beban saya menggunakan beban pemanas, beban blower, dan juga beban kompor listrik ya. Oke, langsung saja di sini saya bebani menggunakan beban pemanas. Di sini terbaca kisaran 1200 ya, hampir 1200 di sini. Oke, kita ganti menggunakan beban blower, satu buah blower 400, saya tambah lagi 2 blower 2900 ya. Kemudian saya tambah menggunakan beban kompor listrik. Oke, 4700 ya. Itu saya tambah lagi 5000 watt ya, 5100. Saya tambah lagi.
Oke, 6.300 ya. Di sini alarm berbunyi. Tunggu sampai inverter off ya. Oke, kita overload ya di situ. Di beban kisaran 7.000 watt ya. Tapi di sini tidak disarankan untuk beban sampai over ya. Jadi nanti di sini terdapat 6.000 watt ya. Oke. Sini secara otomatis nanti langsung hidup kembali ya untuk inverternya. Kemudian di sini saya akan ganti prioritasnya ya menjadi prioritas AC dan input PLN. Coba saya nyalakan kembali ya. Oke, kemudian prioritas kita ganti ke prioritas AC ya. Kemudian kita akan simulasikan menggunakan satu buah blower ya di sini. Oke, di sini satu buah blower. Di sini ketika PLN ini off ya, langsung berpindah ke inverter ya. Ya. Dan di sini ketika PLN ini hidup kembali dan secara otomatis di sini langsung kembali lagi berpindah ke PLN ya, tanpa ada kendala untuk perpindahannya ya. Oke. Mungkin cukup sekian untuk pengujian inverter Rakmon 3000 watt 48 volt sebelum, mohon maaf, 6.000 watt ya di sini 48 volt sebelum kami kirim ke customer. Sekian, terima kasih.